tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhanku percaya tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Harap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, shalom saudaraku. Shalom. 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 Selamat pagi semua. Saya percaya pagi ini berkat Tuhan yang luar biasa melimpah di dalam hidupmu saudara. Dan biarlah pagi ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan walaupun saudara di rumah, tetapi kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh datang. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang menolong kami, sehingga pagi ini Tuhan kami rasakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, saat kami beribadah, saat kami memuji Engkau, dan juga saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami pagi ini Tuhan, dan juga berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu yang begitu ajaib, yang begitu besar kami rasakan. Kasih setia-Mu
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berlaku yang telah ku terima
Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Yeay. Sama-sama. Ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu ada waktu bagiku. Hari berganti hari.
Ya jemaat Tuhan yang di rumah, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu. Ya, amin. Dan biarlah pagi ini kita percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kita rindu pagi ini kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan, amin saudara. Dan biar kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan mengalir di dalam hatimu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku singgah. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Kita yang rindu sama-sama.
tetapi hanya Engkau yang berarti bagi kami Tuhan. Dan biar pagi ini Tuhan, Kau yang akan pimpin kami di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kuasa urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami dan menjamah kami Tuhan. Dan oleh Roh-Mu Tuhan yang akan menguasai hati pikiran kami. Dan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar, membangkitkan iman kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Harwanto. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa, di surga kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa berdiri di tempat ini, kami masih bisa memuji menyembah-Mu, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu, saatnya kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Untuk bungkus hamba-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami mendoakan Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada juga Tuhan. Kau juga urapi, berkati mereka Tuhan. Supaya mereka juga bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan hati yang dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami pendengar-pendengar yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kalau pagi ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita buka firman Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-19. Firman Tuhan Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun tidak mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul menghancurkan gunung kecewa. Firman Tuhan dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Hari-hari ini banyak orang kecewa dengan situasi seperti ini. Mereka kecewa yang seringkali mungkin bisa berpergian, bisa ke mall, liburan, tapi dengan saat ini mereka tidak bisa kemana-mana. Orang yang berjualan dengan situasi seperti ini, dia tidak bisa berjualan, tidak bisa berdagang. Mereka kecewa. Orang yang kecewa, Bapak Ibu semuanya, hidupnya tidak akan bahagia. Selalu mengeluh. Karena apa saudara? Karena setiap melihat orang lain maju atau melihat orang bahagia, dia akan kecewa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, waktu kita merasa kecewa, hati-hati. Kita sudah mulai masuk dalam jebakan iblis. Karena setiap hari iblis mau mencobai kita, supaya kita mengalami kekecewaan. Iblis senang kalau kita sebagai anak Tuhan kecewa. Kecewa terhadap apa saja.
Dalam keluarga juga demikian, Bapak. Kecewa. Dalam situasi seperti ini juga kecewa. Sebab orang yang kecewa cenderung melupakan Tuhan dan segala janjinya pada Tuhan. Merasa diri paling benar. Karena orang yang kecewa tidak mau ditegur. Seringkali bahkan melakukan hal-hal yang merusak dirinya sendiri, merusak orang lain, bahkan merusak pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang bisa kecewa? Yang pertama, punya roh yang mengasihani diri sendiri, merasa dirinya paling menderita, hidupnya paling tidak enak. Mereka berpikir bahwa mereka sudah sungguh-sungguh bekerja, orang lain mendapat hasil yang baik. Dia sungguh-sungguh bekerja dengan keras, orang lain lebih kaya. Mengasihani diri sendiri, merasa dia paling menderita. Melihat orang lain bahagia, dia susah. Yang kedua, Pak Saudara, punya roh yang kekanak-kanakan, mudah ngambek, Saudara. Saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Ditegur sedikit, tidak mau, Saudara, kecewa, marah, ngambek. Ya, itu adalah seperti roh kanak-kanak. Minta sesuatu, kalau tidak dikasih, ngambek, marah, Saudara. Ya. Dan selanjutnya apa? Tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Seringkali orang yang kecewa karena apa, Saudara? Dia maunya semuanya serba instan, semuanya serba cepat tersedia. Hari ini berdoa, minta Tuhan, maunya segera. Padahal Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, bukan setiap keinginan kita. Karena keinginan kita seringkali muluk-muluk, tapi itu bukan merupakan suatu kebutuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi waktu dia minta Tuhan tidak dikasih, prosesnya mintanya cepat segera. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kita hanya sebagai tanah liat. Tuhan adalah penjunan. Seharusnya kita menuruti apa maunya penjunan. Karena penjunan tahu yang terbaik buat kita semua. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang seharusnya boleh kecewa, tapi dia tidak kecewa. Paulus dan Silas. Paulus dan Silas adalah rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Pada saat Paulus dan Silas di Filipi, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan. Saya nggak cerita lengkapnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di Kisah Para Rasul 16. Ya. Di situ Paulus dan Silas mengusir roh tenung dari seorang wanita. Dan tuan dari hamba wanita itu marah dan menyeret Paulus dan Silas ke banyak orang. Mereka memfitnah Paulus dan Silas bahwa dua orang ini mau memberontak kota, menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Dan pembesar kota itu mendera Paulus dan menyuruh masukkan ke penjara. Kepala penjara kemudian dengan tegas memasukkan Paulus dan Silas ke penjara yang paling dalam, membelenggu kaki mereka dan merantai. Paulus dan Silas harusnya mereka
kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Mereka bisa bilang, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberitakan firman Tuhan, kenapa saya masih didera? Saya kemudian masuk penjara. Tapi apa yang dilakukan kedua rasul ini? Waktu tengah malam mereka berdoa dan memuji Tuhan, bernyanyi. Artinya mereka menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tembok-tembok penjara runtuh dan belenggu-belenggu terlepas. Kepala penjara menjadi ketakutan, tersungkur dari Paulus dan membawa dia keluar penjara. Kepala penjara bilang, apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Paulus dan Silas bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Kepala penjara kemudian menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Seisi rumah diselamatkan. Yang kedua siapa? Yusuf. Yusuf orang yang diasihi bapaknya, orang yang menyayangi saudara-saudaranya, tapi malah dijual sebagai budak di Mesir. Yusuf juga berbuat baik waktu menjadi budak di Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf malah dimasukkan dalam penjara. Yusuf juga tidak kecewa, Yusuf juga tidak memberontak. Singkat cerita dari ini, nanti saudara bisa baca di Kejadian 45, Yusuf diangkat menjadi orang dua di Mesir. Pada waktu Yusuf masuk ke penjara, seharusnya Yusuf bisa kecewa. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa malah dimasukkan penjara? Malah difitnah, tapi Yusuf tidak menjadi kecewa. Dan Yusuf dianggap menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Apakah Yusuf membalas dendam pada saudaranya? Enggak, saudara. Yusuf bilang, bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului engkau, supaya aku memelihara suatu bangsa. Yang lebih hebat lagi siapa, saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, kemudian Tuhan Yesus ditangkap oleh pasukan Romawi, murid-muridnya yang selalu setia bersama-sama dia kabur meninggalkan Tuhan Yesus. Harusnya Tuhan Yesus kecewa. Kenapa kamu meninggalkan aku? Semua meninggalkan Yesus, murid-murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Pada waktu di kayu salib pun, Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapanya. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Tuhan Yesus tetap setia, taat. Dan apa hebatnya untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi setiap segala persoalan, semua ada hikmahnya, saudara. Tuhan pasti punya rencana. Seperti tadi Paulus dan Silas. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya, keluarganya. Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua, umat kesayangannya. Jadi dalam situasi, mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sekarang ini sedang dalam situasi yang tidak mengenakan. Takut, betul takut. Siapa yang tidak takut? Tapi jangan takut berlebihan. Karena firman Tuhan mengatakan, roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh dunia.
Karena ketakutan akan membuat orang menjadi lemah, menjadi kecewa. Setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya aja, saudara. Seperti keadaan sekarang ini. Dulu waktu mungkin ya, bapak-bapak yang kerja keluar, berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang malam matahari sudah terbenam. Sibuk, saudara. Sudah baca Alkitab, nggak sempat, ya kan? Tapi kita punya hikmat sekarang ini. Kita syukuri, saudara. Kita tinggal di rumah. Kita punya waktu banyak dengan keluarga. Kita bisa baca Alkitab. Kalau dulu diburu-buru, sekarang mau ngapain, saudara? Karena kita nggak bisa kemana-mana. Baca firman Tuhan, ya kan? Semua ada hikmahnya, ya. Berkat Tuhan itu tidak terpengaruh oleh keadaan atau suatu situasi. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi kecewa, putus asa, atau bahkan bersungut-sungut. Orang dunia mengatakan situasi seperti ini tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tapi kita orang percaya, firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi kecewa? Yang pertama, melakukan perintah Tuhan. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Melakukan perintah Tuhan, saudara. Seringkali kita kalau baca Alkitab, saudara, ya, kadang-kadang nggak ngerti, nggak mudeng, bahasa dari sononya nggak mudeng. Saya juga kadang begitu, saudara. Tapi baca terus, seperti kadang-kadang kalau kita mendengar musik lagu, kadang-kadang lagunya waktu kita pertama dengar kayaknya nggak enak. Tapi kalau lama-lama kita dengar, oh enak juga ya. Demikian juga dengan kalau kita baca firman Tuhan, saudara. Baca terus. Suatu ketika ayat itu akan timbul dalam pikiran kita. Oh, ternyata ayatnya harus begini. Oh, ternyata Tuhan maunya seperti ini. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, gimana kita melakukan perintah Tuhan? Seperti tadi, kecewa terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, mungkin terhadap anak kita, atau mungkin terhadap saudara kita. Perintah Tuhan apa? Mengampuni. Kita harus bisa mengampuni mereka, supaya kita tidak menjadi kecewa, sakit hati, ya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi lakukan perintah Tuhan, saudara. Kasihlah semua manusia. Seperti sekarang ini, kita melihat banyak orang yang kesulitan, di PHK, tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan. Kita bisa mengasihi mereka dengan menolong mereka. Contoh sederhana saja, mungkin seringkali kan kita tidak bisa serang makan di luar, atau mungkin kita beli makanan, kita pesen ojol. Hal yang sepele yang mungkin kita bisa menolong mereka. Kalau kita mereka mirim barang atau makanan, kasih uang lebih. Seringkali itu tidak berat, mungkin nggak berarti bagi kita, tapi berarti bagi mereka. Ya. Jadi yang pertama, melakukan firman Tuhan.
Karena Yesaya 48 dan 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita memperhatikan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka kita punya damai sejahtera. Yang kedua, Pak Saudara, kalau kita tidak mau kecewa, mau menjalani prosesnya Tuhan. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur pelebuhan di tanah. Kalau tadi orang merasa kecewa karena tidak mau melakukan prosesnya Tuhan, makanya supaya kita menghancurkan gunung kecewa kita harus melalui prosesnya Tuhan. Seringkali prosesnya Tuhan tidak enak, seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi berkat Tuhan akan menanti kita kalau kita mau menjalani prosesnya Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk kita melewati badai rintangan. Kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Karena di dalam setiap badai pasti ada matahari yang terbit. Yang ketiga, Pak Saudara, tidak mengasihi diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita tahu bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan sudah bilang, pencobaan-pencobaan yang malam itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jangan merasa kita menjadi orang yang paling sedih, paling susah, paling sengsara. Supaya kita kuat dalam Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihinya. Seperti Paulus dan Silas, dia menyelamatkan kepala penjara itu. Oleh sebab itu kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, kita melalui prosesnya Tuhan, Tuhan pasti membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yang keempat, Pak Saudara, tetap setia dan mengucap syukur. Kalau kita mau menghilangkan gunung kecewaan kita harus setia pada Tuhan. Dan kita harus mengucap syukur. Apapun masalah saudara saat ini, saudara harus tetap setia. Saudara ucap syukur. Seperti Paulus dan Silas, walaupun dalam penjara, walaupun dalam kesulitan, dia mengucap syukur. Karena kita tahu, saudara, ya, dengan mengucap syukur, kita menjadi bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang tinggal pilihan kita. Mau menjadi kecewa atau tidak kecewa, itu adalah pilihan kita. Seperti contoh, saudara, kalau saya haus, kemudian saya diberikan segelas yang berisi setengah, orang pesimis akan mengatakan, ya dapatnya cuma setengah. Setelah dia minum, dia akan kecewa. Dia pasti akan haus lagi. Tapi kalau orang optimis, walaupun sama-sama diberikan gelas yang berisi setengah, waktu dia minum, dia akan mengatakan puji Tuhan, mengucap syukur. Hausnya hilang.
Sekarang tinggal saudara boleh memilih. Saudara mau memilih kecewa atau tidak kecewa, itu adalah pilihan. Di dalam Lukas 7 ayat 23, ayat terakhir dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, jangan punya rasa kecewa. Kecewa pada Tuhan Yesus, kecewa pada keadaan ini, kecewa pada keluarga kita, kecewa pada apapun juga. Tapi tetap kita bersemangat, tetap kita bersyukur, tetap kita memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan tidak mengasihi diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan supaya kami tidak menjadi kecewa. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kami ingin kami menjadi orang yang berbahagia Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu berserta dengan kami, selalu berserta dengan kita semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini dengan berkat dari rohani daripada-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi saat ini Tuhan, Engkau turut campur, Engkau tahu, dan Engkau tetap melindungi kami, mengasihi kami Tuhan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat dimanapun kita berada saat ini. Saya akan membacakan pengumuman. Saya mewakili Jemaat GB Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken Harwanto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas umum untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-006-2569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Sedangkan untuk persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287-303-7008 atas nama GB Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua dihimbau untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Ibadah doa secara daring diadakan pada hari ini Minggu 11 Juli 2021 pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi saya atau Saudari Maria. Informasi mengenai pemberian dana diakonia dapat menghubungi Diaken Ivana, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulasri. Dana diakonia saat ini dipergunakan untuk mendukung keluarga-keluarga yang membutuhkan dan catering jemaat yang sakit dan juga isolasi mandiri. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Dan bagi jemaat yang mau menyampaikan kesaksian di ibadah dapat menghubungi saya. Mari saling mendoakan agar seluruh jemaat tetap setia kepada Tuhan dan dilindungi dari yang jahat. Jemaat dimohon semakin meningkatkan protokol kesehatan, menjaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar, dan jangan mengabaikan instruksi pemerintah. Obituari telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Li Peng An, suami dari Ibu Chun Mei, ayah dari Ibu Eka dan Saudara Randy, ayah mertua dari Bapak Riko, serta kakek dari Herli Santika dan Jennifer Angela pada hari Sabtu pukul 3 sore.
Seluruh jemaat GB Taman Aries turut berbelasungkawa dan kiranya kekuatan serta penghiburan yang dari Tuhan dilimpahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Gracela Divani Prikrisya pertanggal 2 Juli, Saudara Ronald Yanes Leatemia dan Ibu Yanti pada tanggal 7 Juli, serta Saudari Dona Kristina pada tanggal 8 Juli. Tuhan Yesus melimpahkan sukacita dan segala yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita percaya saudara, kita hidup di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan kemenangan, penuh dengan segala berkat, penuh dengan kekuatan, penuh dengan pertolongan. Amin saudara. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu. Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, hanya Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, Diaken Harwanto, yang menyampaikan berita sukacita. Dari Habakuk tiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang melapankan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini yang setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu
segala yang kami butuhkan Tuhan. Curahkan Tuhan, berlimpah-limpah, hujan seperti hujan akhir turun atas kami. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, karena setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah